hantu di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan kian hari semakin menarik untuk disimak. Nah, tapi di rumah dekat kawasan ini katanya dia tuh ada cewek yang tiba-tiba manggil tukang nasi goreng. Ternyata di rumah itu isinya dihabisin nyawanya. Kalian pada tahu nggak sih yang ada rumah horor di kawasan kantor kita? Tahu sih, tapi detailnya Nggak tahu, nih gue ceritain ya. Jadi Mbak, Iya. jadi di tahun 2002 itu di rumah itu ada suatu kejadian gitulah. Biasanya kalau rumah horor ini kan emang agaknya apa ya, kayak makhluk halusnya tuh pada jahil gitu kan. Cuma kalau lu jahil misalkan kayak tiba-tiba gerobaknya dorong sendiri, gitu-gitu tuh udah biasa nggak sih? Kayak misalkan atau enggak abangnya digangguin apa gimana gitu-gitu kan, atau enggak mesen tapi orangnya abis itu pas udah dibikinin hilang gitu kan ya. Nah, kalau misalkan lu pesen abis itu lu nya hilang, itu minimal jahilnya ya udah gue rugi gitu kan, rugi secara uang karena gue udah bikinin, taunya nggak ada, mbak-mbaknya kemana. Iya, terus tuh kayak gitu kan, ya udah hilang, nggak bayar ya, rugi cuma uang. Nah, tapi di rumah dekat kawasan ini itu bukan rugi secara materi sih. tapi Jadi katanya di rumah yang udah terbengkalai ini tiba-tiba tuh di tahun 2002 ya, di tahun 2002 ini dia tuh ada cewek yang tiba-tiba manggil tukang nasi goreng. Biasanya kan di kompleks suka ada tuh yang lewat nasi goreng kan. tek-tek. Nasi goreng tek-tek. Dia tiba-tiba keluar. Bedanya apa sama yang jalan-jalan? Nah ini, jadi tuh dia tiba-tiba keluar sama-sama mesen tuh nasi goreng. Dia bilang, "Bang, saya pesan ya nasi goreng. Saya tinggal dulu ke dalam. Kalau udah jadi, abang masuk aja anterin." Seberani itu kan nasi goreng ya? Iya, biasanya kan kayak gitu kan. Kadang juga kita kalau pesan, "Bang, nanti anterin aja ya ketok ke rumah," kayak gitu kan. Nah, mungkin abangnya juga nggak tahu, tuh rumah juga mungkin pada saat itu kelihatannya kayak rumah layak huni gitu-gitu. Ya akhirnya abangnya masuk ke dalam, abangnya nganterin tuh nasi goreng. Ya udah abangnya nganterin nasi goreng, abis itu gue ceritain besok paginya nih. Udah pagi nih, tiba-tiba udah pagi. Ternyata itu gerobak masih ada di situ, tapi abangnya nggak ada. Dan itu posisinya udah rame. Mungkin namanya di jalan lu ngalangin nggak sih gerobak, pagi-pagi. minimal lu depan halamannya kayak apa gimana gitu kan, kayak di jalanan kantor kita kan kadang Tapi kalau agak aneh juga ada gerobak nasi goreng pagi-pagi kan aneh ya? itu kok pagi-pagi biasanya tukang bubur nih, kok dan tukang nasi goreng. Terus usut punya usut, akhirnya mungkin tetangga ada yang ngelaporin lah, kayak mungkin ngelaporin atas dasar kayak cuma RT ganggu, iya mungkin kayak dia mungkin ngomong ke satpam, satpamnya ngomong ke RT sambil nyari juga tuh udah rame kayak mungkin nih gerobak punya siapa sih, kok ada di sini, saya mau lihat kan jadi ngalangin apa gimana gitu kan. Terus abis itu diusut lah nih gerobak punya siapa, kita nggak ada yang tahu. Akhirnya adalah yang mungkin langganan ya kan, langganan kayak bilang misalkan kita taruhlah namanya Marno atau nasi gorengnya. Wah, saya tahu nih yang jual nasi goreng kan biasanya Pak Marno, misalkan gitulah. Si Pak Marno, lah tapi Pak Marnonya kemana? Nggak mungkin dong dia ditinggal nih gerobaknya. Akhirnya dilaporin mungkin ke polisi. Akhirnya biar diusut gitu kan. Akhirnya udah sampai kita tahu si polisi udah tahu nyamperin keluarganya, Pak Marnonya kemana, kayak gitu-gitu. Tapi ternyata keluarganya juga bilang tuh nggak tahu, nggak pulang juga. Nggak cek ke dalam. Udah dicek kan, akhirnya dicek kan, polisi udah manggil polisi, dicek masuk, Nggak ya ada udah juga. normal, kayak ya udah emang rumah udah Kosong. kosong, ya udah nggak ada. Dan ternyata diusut-usut segala macem, kita flashback ke tahun 1980 yang dimana rumah ini rumah mewah dong, udah pasti di Pondok Indah. Dan tadinya tuh nih rumah emang dihuni sama orang, kayak sekeluarga, terus banyak pembantunya, udah pasti nggak sih rumah mewah kayak gitu isinya kebanyakan pasti mbak-mbaknya gitu-gitu kan. Dan ya udah selayaknya, ya udah aja kayak rumah ada isinya, tapi ternyata di tahun itu ada kejadian yang nimpa
keluarga tersebut. Ternyata di rumah itu isinya dihabisin nyawanya, dirampok sama dibunuh, pokoknya dibunuh lah sama perampok itu, bener-bener semuanya dihabisin yang ada di rumah itu. Karena orang-orangnya dibunuh itu, jadi ya agak gimana ya, mungkin Angker ya gentayangannya, istilahnya. Jadi naruhnya rumah nggak angker tenang, ya. jadi rumah angker gitu. Dan udah tetangga-tangganya pun mengakui kalau dia tuh pada diganggu sama makhluk itu, makhluk yang ada di rumah itu. Jadi ibaratnya karena rame yang dibunuh ini, jadi rumah situ tuh ibaratnya kayak titik kumpul makhluk-makhluk halus tuh, jadi kayak gitu loh. Jadi emang udah yang lewat situ tuh udah familiar banget. Bahkan kalau udah tahu nih, gue nggak mau deh lewatin tempat itu. Sebenarnya itu rumahnya di pinggir jalan dan lumayan rame juga secara aktivitas karena emang Lu sering banget. iya gue juga sering lewat situ Itu sebenarnya. dia. Sebelum gua ngantor di sini, kan gua ngantor juga di daerah Jakarta Selatan, Udah di which is iya sering lewat situ dan emang sempat happening juga itu. Bener, orang tuh sebenarnya kalau udah tahu ceritanya tuh nggak mau lewat situ. Tapinya, dan banyak juga nih yang kayak digangguin tuh banyak kan, sampai ada supir taksi kan, banyak tuh taksi yang